guys, kembali lagi di channel YouTube saya Zakiatus Soleha. Saya adalah mahasiswi program studi Pendidikan Matematika Universitas Islam Riau. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang logika matematika. Tetapi saya akan menjelaskannya dengan cara bermain. Tentu teman-teman penasaran kan seperti apa sih bermain dalam logika matematika? Yang pertama, kita akan membuat alat peraga yang akan dimainkan dalam materi logika matematika, yaitu alat peraganya adalah pipa logika. Yang kedua, saya akan menjelaskan cara membuat pipa logika tersebut. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan aturan permainan dalam pipa logika. Oke, kalian harus stay tune terus ya guys. Yang pertama, kita harus mengetahui alat yang digunakan, yaitu satu adalah penggaris, dua gunting, tiga cutter, empat pensil, dan yang kelima adalah tiga kelereng. Yang kedua yaitu adalah bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah kardus bekas, karton warna putih, kertas kilat warna emas, plastik kaca, kertas warna biru, kertas warna merah, lem fok, lem kertas, kertas warna-warni, dan yang terakhir adalah isolasi bening. Ini adalah alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat alat peraga yaitu pipa logika. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan cara membuat alat peraga yaitu pipa logika. Langkah pertama, kita akan membuat latar belakang dari pipa logika tersebut, yaitu potong kardus ukuran 57 x 84 cm. Kemudian kita tempel dengan karton berwarna putih dengan menggunakan lem fok. Selanjutnya, kita akan membuat lingkaran menggunakan karton warna-warni. Kita akan membuat lingkaran ini sebanyak yang kita inginkan. Dan selanjutnya kita akan menempelnya di kertas karton yang warna putih tadi. Sehingga akan menjadi seperti ini ya teman-teman. Ini adalah sampel mininya. Teman-teman boleh buat dengan menggunakan persegi atau belah ketupat atau versi yang lainnya. Ini adalah kreativitas masing-masing. Yang kedua, saya akan membuat pipa dari pipa logika. Yang pertama, kita potong kardus ukuran 6 x 20 dan kemudian kita bagi menjadi 3 bagian. Yang di atas sini 2, di sini 2, di sini 2. Sehingga kita lipat menjadi seperti ini ya teman-teman. Kita buat ukuran 6 x 20 ini sebanyak 6 buah. Dan ukuran 9 dikali 10 kita buat sebanyak 2 buah. Dan selanjutnya kita akan membuat kotak untuk menampung kelereng. Kotaknya seperti ini ya teman-teman. Kita buat seperti membuat balok. Kita lem menggunakan isolasi. Kita buat sebanyak 3 buah. Dan selanjutnya kita akan membungkus kotak ini dengan menggunakan kertas warna biru dan menggunakan plastik kaca sehingga menjadi seperti ini. Ini teman-teman, ini plastik kaca ya teman-teman. Nah, sehingga pipanya menjadi seperti ini. Dan langkah selanjutnya, kita tempel pipa ini di latar yang kita buat sehingga menjadi seperti yang ada di gambar ya teman-teman.
Dan langkah selanjutnya kita akan membuat nama. Membuat nama itu potong kardus ukuran 57 dikali 6 cm. Dan kita tempel dengan karton warna putih dengan ukuran yang sama, sehingga menjadi seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita akan membuat huruf-huruf yang akan kita buat dalam nama tersebut dengan menggunakan kertas kilat, sehingga menjadi seperti ini. Menjadi seperti ini. Ini disjungsi. Maaf ya teman-teman, kelihatan di kamera terbalik karena saya menggunakan kamera depan. Dan langkah selanjutnya, kita akan membuat bingkai untuk papan pipa logika tersebut dengan cara potong kardus ukuran 6 x 70 cm sebanyak 2 buah dan 6 x 57 cm sebanyak 1 buah dan 1 x 57 cm sebanyak 2 buah. Kardus tersebut kita akan bungkus dengan kertas berwarna merah. Setelah itu kita akan tempel menggunakan lem fog seperti di gambar ya teman-teman. Kenapa di sudut itu saya buat lingkaran berwarna biru? Karena untuk menahan papan nama yang kita buat tadi. Karena papan nama nanti itu akan dimasukkan bergantian saat aturan permainan nanti. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan penyekat. Saya akan membuat 2 penyekat, yang dimana penyekat tersebut dengan warna yang berbeda. Yang pertama warna merah dan yang kedua warna emas. Baiklah teman-teman, kita akan membuat angka-angka menggunakan kertas merah, yang dimana angka tersebut akan kita tempel di setiap pipa yang ada, yang dimana angka tersebut akan dibuat dari angka 1 hingga angka 8 karena kita terdapat 8 pipa. Dan kotak-kotak menampung kelereng itu akan kita beri nama A, B, dan C dengan kertas warna merah juga. Baiklah teman-teman, ini adalah cara membuat pipa logika. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan cara aturan main dari pipa logika tersebut. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan alat peraga yaitu pipa logika, yang dimana pipa logika ini digunakan dalam materi logika matematika. Di dalam logika matematika, saya akan menjelaskan 4 poin, yaitu adalah konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Ada beberapa alat pendukung dalam permainan pipa logika ini. Yang pertama yaitu adalah sekat berwarna merah untuk menyekat pernyataan yang salah, sekat berwarna emas untuk menyekat pipa logika yang tidak kita gunakan, dan nama-nama kecil suatu pernyataan yaitu P, Q, A, dan B. Dan saya menggunakan 3 kelereng untuk bermain di dalam pipa logika ini, dan sebuah jarum-jarum kecil untuk membantu melekatkan pernyataan-pernyataan P, Q, A, dan B ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan konjungsi. Ini adalah papan nama konjungsi. Di dalam konjungsi, kita akan menggunakan 2 pernyataan, yaitu pernyataan P dan pernyataan Q. Ini ya teman-teman. Yang dimana di dalam konjungsi saya akan menggunakan pipa 1, 3, dan 8. 1, 3, dan 8. Otomatis pipa lain yang tidak digunakan akan ditutup menggunakan sekat berwarna emas. Dan suatu pernyataan P terletak di antara pipa 1 dan 3.
Dan untuk pernyataan Q terletak di antara pipa 3 dan 8. Aturan permainannya adalah, jika pernyataan P benar, maka pipa 1 dan 3 kita biarkan terbuka. Dan jika pernyataan P salah, maka pipa 1 dan 3 kita sekat menggunakan sekat berwarna merah. Begitu juga dengan Q. Apabila pernyataan Q benar, maka pipa 3 dan 8 kita biarkan terbuka. Jika pernyataan Q salah, pipa 3 dan 8 kita tutup dengan sekat berwarna merah. Ini adalah aturan permainan dalam konjungsi. Yang kedua, saya akan menjelaskan disjunksi. Ini adalah apa nama disjunksi. Pipa yang kita gunakan dalam disjunksi yaitu pipa bernomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Otomatis pipa yang tidak kita gunakan kita sekat menggunakan penyekat warna emas, yaitu pipa 6 dan pipa 8. Dan letak pernyataan P dan Q yaitu P terletak di sebelah kiri dan Q terletak di sebelah kanan. Aturan permainan dalam disjunksi adalah, jika P bernilai benar, maka pipa penghubung 1 dan 2 kita biarkan terbuka. Dan jika P bernilai salah, maka pipa penghubung 1 dan 2 kita sekat menggunakan sekat berwarna merah. Begitu juga dengan Q. Jika pernyataan Q benar, maka pipa penghubung 1 dan 3 kita biarkan terbuka. Jika salah, maka pipa penghubung 1 dan 3 kita tutup menggunakan penyekat berwarna merah. Ini adalah pernyataan dari disjunksi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan implikasi. Ini adalah papan nama implikasi. Di dalam implikasi, kita menggunakan pipa yang sama dengan disjunksi, yaitu pipa 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Dan otomatis pipa 6 dan 8 kita sekat menggunakan sekat berwarna emas. Dan di dalam implikasi kita menggunakan 4 pernyataan, yaitu pernyataan P, Q, A, dan B. Yang dimana P terletak di pipa nomor 1, 2, dan 3. Q terletak di pipa nomor 4, 5, dan 7. Sedangkan A dan B terletak di sebelah kiri dan B terletak di sebelah kanan. Aturan permainan dalam implikasi yaitu, jika P benar, maka pipa di sekat B kita biarkan terbuka, yaitu pipa 1 dan 3. Dan jika P salah, maka pipa di sekat A kita akan tutup dengan penyekat berwarna merah, yaitu pipa 1 dan 2. Begitu juga dengan Q. Jika Q benar, maka pipa 5 dan 7 kita biarkan terbuka. Tetapi jika Q salah, maka pipa 4 dan 7 kita tutup menggunakan sekat berwarna merah. Ini adalah pernyataan dari implikasi. Yang keempat, saya akan menjelaskan biimplikasi. Ini adalah papan nama biimplikasi. Di dalam biimplikasi, kita akan menggunakan keseluruhan pipa, yaitu pipa nomor 1 sampai pipa nomor 8. Letak pernyataannya itu sama dengan implikasi, yang dimana A terletak di sebelah kiri, B terletak di sebelah kanan,
P terletak di pipa nomor 1, 2, dan 3, dan Q terletak di pipa 4, 5, dan 7. Aturan permainan dari B implikasi. Jika P adalah benar, maka pipa di sekat B, yaitu 1 dan 3, kita biarkan terbuka. Jika P bernilai salah, maka pipa di sekat A, yaitu nomor 1 dan 2, kita tutup menggunakan penyekat berwarna merah. Sedangkan Q, jika Q benar, maka pipa 3, 8, dan 2, dan 6 itu kita biarkan terbuka. Jika Q salah, maka pipa 3, 8, 2, 6 kita sekat menggunakan sekat berwarna merah. Ini adalah aturan dari B implikasi. Baiklah teman-teman, kita masuk ke dalam contoh soal, yaitu P dan Q atau P jika maka Q, jika hanya jika Q. Keterangannya adalah P salah, Q benar. Maka penyelesaian soal ini yaitu yang pertama kita akan menggunakan konjungsi, yaitu karena P dan Q. P dan Q itu adalah konjungsi. Yang dimana dalam konjungsi kita akan menggunakan pipa 1, 3, dan 8. Yang otomatis pipa kedua kita sekat dan pipa kelima kita sekat dengan sekat berwarna emas. Dan P terletak di antara pipa 1 dan 3. Q terletak di antara pipa 3 dan 8. Kembali ke soal, pernyataan P adalah salah. Karena P adalah salah, maka pipa 1 dan 3 kita tutup dengan sekat berwarna merah. Dan Q adalah benar, maka pipa 3 dan 8 kita biarkan terbuka. Sekarang kita akan uji coba dengan kelereng. Kelerengnya berhenti di pipa nomor 1. Karena kelerengnya berhenti di sini dan tidak sampai ke kotak C, maka pernyataan ini adalah salah. Maka P dan Q adalah salah. Yang kedua, kita akan membuktikan P jika maka Q akan menghasilkan hasil apa. Yang pertama, kita harus mengingat kembali aturan permainan dalam P jika maka Q. P jika maka Q ini adalah implikasi, yang dimana A terletak di kiri, B terletak di kanan, P terletak di tengah 1, 2, dan 3, dan Q terletak di tengah 4, 5, dan 7. Kembali ke soal yang dimana pernyataannya P adalah salah. Jika P salah, maka sekat di A1 dan 2 kita tutup dengan sekat berwarna merah. Dan Q adalah benar. Jika Q benar, maka pipa 5 dan 7 kita biarkan terbuka. Karena dalam implikasi kita menggunakan pipa 1, 2, 3, 4, 5, dan 7, maka pipa 6 dan 8 kita sekat menggunakan sekat berwarna emas. Sekarang kita akan uji coba dengan kelereng. Kelerengnya sampai ke kotak B, maka pernyataan P jika maka Q adalah benar. Sekarang kita rubah S adalah salah ini ke dalam P dan benar ke dalam Q. Kita akan buktikan P atau Q. P atau Q ini adalah disjungsi. Maka aturan dalam disjungsi kita akan menggunakan pipa 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Yang dimana menggunakan dua pernyataan saja, yaitu pernyataan P dan Q. Dimana P terletak di kiri dan Q terletak di kanan. Dan pipa
6 dan 8 kita sekat menggunakan sekat berwarna emas. Kembali kepada soal. P adalah salah. Jika P salah, maka pipa 1 dan 2 disekat menggunakan sekat berwarna merah. Dan Q adalah benar. Karena Q adalah benar, maka pipa 1 dan 3 kita biarkan terbuka. Maka kita uji coba dengan kelereng. Kelereng sampai kotak B, maka pernyataan P atau Q adalah benar. Dan B benar ini kita umpamakan dengan P. Dan jika Q, kita buktikan P jika dan hanya jika Q. Ini adalah biimplikasi, yang dimana implikasi kita menggunakan 4 pernyataan, yaitu pernyataan B terletak di antara 1, 2, dan 3. Pernyataan Q terletak di antara 4 dan 5. Pernyataan A terletak di sebelah kiri. Pernyataan B terletak di sebelah kanan. Dalam biimplikasi, kita menggunakan semua pipa yang ada dari nomor 1 hingga nomor 8. Sekarang, pernyataan P adalah benar. Jika P adalah benar, maka pipa 1 dan 3 kita biarkan terbuka. Dan Q adalah benar, maka pipa 2, 6, 3, dan 8 kita biarkan terbuka. Sekarang kita akan mencoba dengan kelereng. Maka kelereng masuk ke kotak C. Berarti pernyataan P dan Q adalah P jika hanya Q adalah benar. Ini adalah contoh dari permainan pipa logika.